Oke, baik. Sudah muncul ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk materinya. Untuk presentasi nanti kita adakan di pekan depan aja, karena besok pekan depan kita kelasnya offline ya, insya Allah. Baik, kemarin kita sudah sampai ke risk assessment ya. Jadi risk assessment itu yang terakhir di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ya kepada risk management ya, atau pengelolaan risiko. Setelah kita melakukan assessment, maka apa yang harus dilakukan terhadap risiko yang sudah teridentifikasi dan juga teranalisis ya. Jadi ini nanti bisa juga dimasukkan ke dalam laporan tugasnya ya. Jadi kalian bisa melengkapi eh, pembahasan yang hari ini ke dalam laporan. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk melengkapi laporannya nanti supaya presentasinya jadi lebih bagus atau laporannya lebih bagus lagi. Oke, jadi yang pertama adalah apakah yang disebut sebagai risk management atau manajemen risiko. Jadi kalau manajemen risiko itu berarti dia sifatnya lebih lebih komprehensif, lebih keseluruhan ya. Jadi yang pertama dia diawali dengan evaluasi risiko. Kemudian di dalamnya juga termasuk dalamnya adalah menentukan rekomendasi aksi ya, action recommendation. Kemudian eh, rekomendasi itu diimplementasikan dan juga setelah itu dimonitoring ya, dipantau bagaimana pelaksanaannya. Yang mana tujuan akhirnya adalah to reduce or eliminate the risk situation ya. Jadi untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa mengeliminasi situasi risiko yang teridentifikasi dan juga Bagaimana dievaluasi tadi itu. Jadi kalau kemarin yang kalian lakukan mungkin baru sampai kepada risk evaluation sama action recommendation ya. Nah, kalau risk management lebih luas lagi sampai kepada implementasi, pemantauan dan juga mungkin eh, apa namanya merevisi ya, bahkan bisa merevisi apa yang sudah dilakukan. Oke, jadi ini fase-fasenya ya, fase dari risk management prosesnya. Diawali dengan risk analysis tadi ya, kemudian memberikan treatmentnya apa ya, setelah kita tahu sebesar apa risikonya, risikonya di sebelah mana, kemudian exposure-nya kepada siapa, siapa yang terancam, siapa yang berpotensi untuk mengalami bencananya ya. Maka kemudian dibuat treatmentnya ya, dibuat penanganannya, ya, mitigasinya. Kalau bahasa kebencanaan kita sebut sebagai mitigasi bencana ya. Jadi yang dimitigasi itu bencananya, bukan hazardnya ya. Jadi hazardnya itu adalah faktor yang menimbulkan risiko, tapi yang kita mitigasi atau yang kita treatment adalah risikonya. Kemudian setelah di treatment ya diimplementasikan dan apa namanya dijalankan, kemudian dilakukan monitor dan review. Jadi tetap harus ada pemantauan. Jadi ini menjadi sebuah proses yang bersifat siklik ya. Jadi dia tidak sekali selesai tapi terus berkembang ya, terus mengalami improvement. Jadi setelah selesai satu fase, dilanjutkan fase berikutnya, kemudian masuk ke monitor and review. Jika masih ada yang kurang sempurna, misalnya treatmentnya ternyata tidak tepat sasaran, maka bisa jadi ada treatment tambahan atau dievaluasi, diubah cara treatmentnya ya. Atau bisa jadi juga analisisnya juga diubah, dikembangkan gitu. Ya, jadi ini sebenarnya proses yang tidak ada ujungnya ya, tidak ada ujungnya. Jadi makanya dalam kegiatan atau dalam organisasi perusahaan ya, apa namanya divisi atau bagian yang tugas untuk melakukan risk management ini ya harus ada memang. Jadi dia tidak cuma ada ketika ada bencana, tapi dia memang harus selalu standby, selalu ada dan selalu melakukan kegiatan yang sifatnya rutin gitu ya, rutin mengecek ya apakah sudah dilakukan mitigasinya, apakah mitigasinya masih berfungsi dengan baik ya. Misalnya contoh alarm gempa atau alarm kebakaran itu ya harus dicek. Jadi meskipun sudah dipasang ya tetap harus dicek. Apakah ketika tahun ini berfungsi, tahun depan masih berfungsi? Nah itu harus dicek lagi. Jadi tidak boleh menganggap sudah selesai project. Jadi ini bukan per project ya. Jadi bukan per project. Jadi memang ini harus jadi suatu divisi khusus ya atau bagian khusus dalam suatu organisasi.
Nah, kita coba detilkan satu persatu ya dari fase pertama yaitu risk analysis atau analisis risiko. Yang pertama dengan menganalisis inherent risk ya, menganalisis risiko yang ada ya. What is the likelihood ya? Bagaimana likelihoodnya, kemungkinannya dan konsekuensinya of a risk ya, dari sebuah risiko event, dari sebuah kejadian risiko jika dia terjadi dalam kondisi yang uncontrolled ya, dalam kondisi yang tidak terkendali gitu. Contoh misalnya kebakaran. Kalau kebakaran kan ada kebakaran kecil, kebakaran besar ya. Kebakaran besar apa yang akan dilakukannya. Jadi inherent risk-nya, risk yang bawaan dalam dalam kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya di geologi, kegiatan geologi, risiko risiko kecelakaan ya bisa terjadi misalnya ketika ke lapangan ya, membawa palunya dipakai untuk memecah batuan ya. Batuan yang pecah bisa saja mengarah kepada wajah atau bagian yang berbahaya dari mahasiswa. Nah, itu harus dibuat rencana mitigasinya ya, atau minimal SOP ya, SOP penggunaan palu. Jadi jangan sampai eh, berbahaya bagi kegiatan tersebut. Kemudian setelah dianalisis, diidentify ya, diidentifikasi dan identify and evaluate controls ya. Jadi melakukan identifikasi dan mengevaluasi controlsnya ya. What existing controls ya? Apa kontrol yang sudah ada ya, are in place to address the identified risk and how effective are these controls ya. Jadi si controlsnya itu apakah sudah sesuai dengan apa yang mau kita selesaikan masalahnya atau risiko yang mau diselesaikan dan apakah dia efektif ya. Jadi kalau misalnya sudah ada nih mitigasinya, misalnya kayak eh, kebakaran lah tadi itu ya. Apakah misalnya APAR ya, APAR itu bukan apartemen, tapi alat pemadam api ringan ya. Alat pemadam api ringannya apakah efektif nih ya dalam memadamkan api atau tidak gitu. Atau misalnya ada penyemprot otomatis yang biasanya ada di langit-langit hotel itu ya. Apakah itu sudah efektif untuk memadamkan api jika ada api yang keluar? Nah, itu harus dicek juga ya. Jadi kalau misalnya sudah ada mitigasinya, mitigasinya sudah berjalan atau enggak. Atau misalnya kalau dia berbentuk SOP, ya, apakah SOP-nya ini sudah cukup mumpuni? Jadi SOP pun harus tetap di review ya, tetap harus dievaluasi. Jadi kita tidak boleh merasa aman ya dengan apa yang sudah kita buat. Jadi tetap harus ada evaluasi rutin. Jadi makanya SOP-SOP itu ya SOP misalnya standar keamanan itu selesai dibuat dievaluasi lagi gitu keberjalanannya. Jadi makanya tidak bisa berhenti di pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang tidak pernah ada sempurnanya gitu ya. Jadi seberapa efektif dia untuk menyelesaikan risiko yang ada. Kemudian menganalisis residual risk ya, menganalisis risiko sisa ya. What is the likelihood and consequence of a risk even if it were to occur in the current control environment ya. Jadi seberapa besar kemungkinannya dan konsekuensi dari sebuah kejadian risiko jika dia terjadi dalam current control environment. Jadi kalau misalnya kita sudah sesuai dengan SOP, kira-kira ada risiko sisa nggak, ada risiko tambahan nggak yang mungkin tidak teridentifikasi. Nah itu. Jadi fase yang ini itu ibaratnya kayak mencari peluang ya, peluang apa lagi nih yang kemungkinan bisa muncul kalau misal meskipun kita sudah berhasil melakukan tindakan antisipasi gitu ya. Nah ini tetap harus di apa namanya di analisis. Contoh misalnya apa ya? Em, ya ini biasanya kalau residual risk ini adalah risiko-risiko yang biasanya likelihoodnya itu lebih kecil, konsekuensinya mungkin tidak terlalu fatal ya, tapi bisa bisa berdampak lah gitu ya, bisa berdampak. eh Contoh misalnya apa ya? Hmm, Ya kalau ada yang mau menyampaikan contoh atau mungkin menyampaikan kasus yang kalian sudah kerjakan boleh juga ya nanti kita coba bahas ya. Nah, jadi intinya ini residual risk ya. Residual risk itu adalah risiko yang kecil yang mungkin tidak teridentifikasi pada awalnya tapi tetap harus kita kita waspadai ya.
Oke. Nah, ini contohnya ya risk condition atau apa namanya levelingnya ya. Jadi kalau kondisi dia dipetakan seperti ini, dibuat matriksnya ada very likely, likely, unlikely, high, unlikely. Nah, ini konsekuensinya ya negligible ya, minor, major, and fatality ya. Nah, ini diplot misalnya seperti ini ya, didapatkan apa namanya matriksnya ya, baru kemudian deskripsinya adalah seperti ini. Jadi kalau ekstrim ya, yang warna merah ya, yang high itu serious danger immediate, harus ada tindakan segera ya yang dipersyaratkan untuk risiko ini. Jadi risiko ini harus ada tindakan emergensinya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Kalau yang moderate danger ya ini action as soon as possible ya. Jadi harus ada aksi sesegera mungkin to implement controls to reduce the risk ya, untuk mengimplementasikan tindakan ya untuk mengurangi risiko, to as low as reasonable practical, serendah mungkin dan secara praktikal itu bisa dilakukan ya. Atau yang low risk ya ini it may range from minor to negligible danger ya, assess if further action can be taken ya. Perlu dinilai kalau dia karena dia low risk ya, maka perlu dinilai lagi apakah apakah perlu ada tindakan atau sebenarnya dia negligible. Yang namanya negligible kan mungkin bisa terhindarkan, bisa terelakkan ya. Nah, jadi ini tahapannya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk sama dengan risk analysis yang kemarin diajarkan dengan Excel ya. Oke, nah ini risk management process ya, ini risk analisisnya. Skenario pertamanya ya contoh misalnya, ya ini ada sepeda ya, kemudian ada yang mau menyeberang jalan ya. Si sepeda ini kalau dihitung-hitung frekuensinya kecil ya, dia cuma ada satu sepeda setiap 5 menit. Jadi eh, kalau kereta itu KRL itu dia 7 menit kalau nggak salah ya, 7 menit. Jadi setiap 7 menit. Jadi ya lumayan jarang lah. 5 menit kosong ada lagi satu sepeda. Nah, risikonya gimana ya? Kalau likelihoodnya tentu saja dengan kepadatan kendaraan seperti itu, tentu peluang untuk tertabraknya kecil karena dari 5 menit ya cuma satu sepeda yang lewat ya. Dan lewat pun dia cuma membutuhkan beberapa detik saja. Kalau misalnya orang ini mau melintas di 1 detik ya, misalnya melintasnya cuma di sini ya dia mungkin tidak cuma 1 detik saja lewatnya. Jadi ya dari sekitar 5 menit, 5 menit itu kan ada berapa detik tuh? 5 dikalikan 60 ada 300 detik ya. Peluang tertabraknya cuma ada di 1 detik saja. Jadi 1 dari 300 detik. Jadi sangat rendah. Likelihoodnya sangat rendah. Kalaupun tertabrak, ya konsekuensinya juga rendah karena di sepeda itu kan ringan ya. Jadi dampak impact yang kita dapat itu ketika tertabrak sepeda ya tinggal dikalikan aja ya momentumnya ya, massa dikalikan dengan kecepatan ya. Kecepatan sepeda mungkin berapa ya, 20 km per jam mungkin ya. Kalau yang ngebut 20 km per jam, V-nya sekitar itu dikalikan dengan massa sepeda ya berapa kilogram gitu ya. Berat sepeda saya nggak pernah, mungkin 4 atau 5 kilo lah gitu ya. Kalau sepeda-sepeda standar ya 4 atau 5 kilo ya kalikan 20 ya mungkin 100 lah gitu ya. 100 kilogram meter per second gitu. Jadi ya tidak terlalu besar lah itunya, impactnya. Jadi tubuh kita kemungkinan tidak akan cedera. Ya. Kalaupun cedera mungkin ya cedera minor gitu. Jadi makanya likelihood konsekuensinya rendah. Nah itu sepeda itu sebagai sumber hazardnya ya. Nah kalau misalnya skenario kedua ya, ternyata kondisi hazardnya berbeda. Ya. Hazardnya lebih besar ya. Sepedanya lebih banyak ya, mungkin setiap detik ada atau mungkin setiap 10 detik ada ya. Ini yang meningkat adalah likelihoodnya ya, peluangnya. Peluangnya meningkat. Tadinya 1/300 menit, ini mungkin eh, seperdua 1/2 menit ya, 1/2 detik. Jadi eh, cukup padat lah gitu ya. Jadi meningkat lah likelihoodnya dari awalnya low langsung lompat ke high. Nah konsekuensinya tetap rendah ya karena tertabrak sepeda ya tetap rendah juga. Ya, jadi yang meningkat adalah likelihoodnya, tapi konsekuensinya tetap rendah. Kalau secara total mungkin ketika dikalikan dia akan kalau ditarik ke tabel ini ya mungkin dia naik kelas awalnya mungkin di sini di low ya mungkin setelah
lebih ramai ya dia mungkin naiknya sampai ke medium ya, bisa sampai ke medium. Jadi dia kalau medium berarti harus ada moderate danger-nya ya. Dia masuk moderate danger harus ada action-nya. Oke, kemudian ya skenario ketiga satu truck every 5 minutes ya. Sama ya likelihood-nya sama dengan sepeda yang tadi ya. Ini sama-sama low karena peluangnya ya cuma satu detik dari 300 detik gitu, 300 detik total. Jadi secara likelihood tetap low, tapi secara consequence meningkat ya awalnya. Kalau sepeda itu rendah, ya ini konsekuensinya ya bisa sampai meninggal gitu ya, karena tertabrak dengan mobil yang mungkin ukurannya itu bertonton ya, muatannya pun besar ya. Kalau muatan besar artinya kemampuan ngeremnya susah juga ya, karena momentumnya besar. Jadi ya konsekuensinya bisa sangat besar gitu. Jadi high. Jadi mungkin naik level jadi medium ya. Sama juga di sini dia konsekuensinya tinggi ya, tapi unlikely ya dia naik medium. Dari sini naik ke sini ya, tetap medium. Jadi meskipun sampai ke level mematikan, tapi karena likelihoodnya rendah, dia tidak sampai ke high, tapi dia cuma sampai ke medium saja. Oke, nanti dianalisis seperti itu ya setiap risiko yang dikerjakan dalam tugas kelompoknya. Kemudian skenario keempat, nah di sini meningkatlah dia ya. Awalnya mungkin cuma satu truk per 5 menit, ini menjadi setiap menit ada ya, atau bahkan bukan setiap menit tapi tidak henti ya, tidak ada jedanya ya, tidak ada jedanya. Nah ini meningkatkan likelihoodnya ya, likelihoodnya tinggi, konsekuensinya juga tinggi, menjadi ya tinggi ke tinggi menjadi ya very high, menjadi kalau di matrix ya masuknya ke sini ya. Nah, kalau sudah di sini maka ya harus ada immediate action ya. Harus mungkin misalnya apa langkah antisipasinya? Ya buatlah jembatan penyeberangan orang ya, JPO. Atau buat lampu lalu lintas yang bisa menghentikan eh, apa namanya? Likelihood dan consequence tadi ya. Nah, itu adalah salah satu solusi atau mitigasi dari jalanan yang seperti ini sementara ada orang yang mau menyeberang. Oke, itu mungkin ya alur berpikirnya seperti itu. Nah, kalau mau dibuat apa namanya perhitungan indeksnya ya, indeks risikonya, nah, maka bisa dibuat seperti ini. Jadi likelihood of risk impact ya. Jadi kita total aja sigma, sigma dari 1 sampai n dari likelihood ya, likelihood 1 tambah likelihood 2 tambah likelihood 3 gitu. Ditambahin semua. Kemudian consequence of risk juga bisa dihitung ya. C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 ya gitu. Di total semua. Kalau mau risikonya berarti gimana? Ya dikalikan dulu ya. LI kali CI ya. L1 kali C1 tambah L2 kali C2 tambah L3 kali C3. Ditotalkan semua. Nah, itu yang kemudian nanti jadi ranking, jadi menilai bahwa di kalau kegiatan menyeberang jalan ini ada berapa risiko, atau misalnya kalau dalam perusahaan ini ada berapa banyak, ada seberapa besar indeks risiko kita, risiko kecelakaan kerja misalnya kita spesifikkan misalnya gitu. Atau dalam kegiatan pemetaan ada berapa indeks eh, kecelakaan akibat dalam kegiatan pemetaan kita gitu. Nah, itu bisa kita buat seperti itu. Nanti berarti tahun depan kegiatan pemetaannya adalah harus dikurangi ya. Jadi risikonya bagaimana supaya kecil ya, maka likelihood mana yang bisa kita kecilkan dari awalnya, likelihood yang tinggi kita turunkan. Atau misalnya konsekuensi yang tinggi kita turunkan. Bagaimana supaya dia tidak sebesar itu. Ya gitu ya. Jadi ini contoh menganalisis risiko. Jadi analisis risiko bisa dilakukan juga dengan secara matematis seperti ini ya. Nah, yang dilakukan di Excel kemarin itu sebenarnya di sini ya. Jadi melakukan perkalian. Tapi kalau ini dia di total dari semua. Dari hasil perkalian di total ya. Jadi yang kemarin ya skala 1 sampai 5. Nah, itu kan ada apa namanya, ada hasil perkaliannya. Nah, itu bisa ditotalkan gitu. Oke. Nah, ini cara untuk mendeskripsikan ya kalau likelihood-nya ya, typical likelihood scale-nya. Jadi kalau likelihood very likely ya yang nilainya 4 ya, ini bisa dianggap mungkin
Ini contoh ya. Jadi tiap tiap kasus bisa beda, tiap perusahaan bisa beda, tiap kegiatan bisa beda. Ini contoh di perusahaan tertentu lah gitu. Jadi kalau yang very likely itu adalah kejadian bencana atau kejadian kecelakaan ya yang terjadi more than once a year ya. Jadi lebih dari sekali dalam 1 tahun. Ya, jadi artinya dalam setahun pasti ada kejadian sekali ya. Misalnya apa? Misalnya kepleset ya itu paling paling ini ya. Atau misalnya eh, keseleo di tangga gitu. Atau mungkin kalau gedungnya udah tua lift nyangkut gitu. Nah itu biasanya kan kejadian-kejadian yang sering tuh ya. Atau eskalator mati di mall gitu. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Kemudian kalau yang ketiga misalnya ya kejadiannya about once a year ya. Jadi kira-kira 1 kali dalam setahun. Artinya di total misalnya dalam 10 tahun itu dalam 10 tahun mungkin kejadian 6 atau 7 kali. Nah itu kan kalau dikata-kata kan berarti setahunnya 0,7 kali. Jadi nah itu termasuk about once gitu ya. Jadi sekitar satu lah. Sekitar 1 kali dalam 1 tahun. Jadi likely ya, likely bisa terjadi. Kalau yang unlikely ya happens every 10 years or more. Jadi dalam 10 tahun mungkin eh, mungkin cuma satu satu atau 2 kali gitu ya. 10 tahun. Jadi mungkin kalau misalnya dihitung dalam statistik 10 tahun mungkin cuma 1 atau 2 kali. 20 tahun mungkin 2 atau 4 kali, 3 atau 4 kali gitu. Nah, kalau yang very unlikely ya has only happened once. Jadi cuma pernah terjadi sekali aja gitu dalam seumur hidup, seumur gedung lah gitu ya. Misalnya gedung A ya, gedung A itu yang very likely mungkin ya banjir lah gitu ya. Banjir di lantai 1. Nah, itu berarti harus ada tuh ya, harus ada apa namanya proses manajemen risk manajemennya tuh. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Mungkin makanya ditaruhkan di situ ada apa namanya? Mungkin nanti salah satu mitigasinya adalah dengan SOP ya, adalah setiap kelas yang selesai di sore hari harus harus matikan. Nah, nanti itu dievaluasi lagi tuh. Kalau misalnya oh ternyata tidak efektif juga karena kadang-kadang kelewat ya atau misalnya kadang disangka sudah dimatikan ternyata masih nyala. Ya. Nah, itu berarti harus ada nih mitigasi tambahan misalnya dengan colokannya diganti gitu ya. Colokannya pakai timer gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Atau misalnya pakai apa namanya pakai remote gitu. Jadi tidak perlu dimatikan dari jarak dekat ya, tapi dia dia bisa dimatikan dari jarak jauh. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi setiap setiap likelihood itu bisa bisa berbeda-beda. Nanti dicek lagi apakah meningkat atau ada perubahan. Ya. Nah, kemudian untuk consequence scale-nya ya ini kalau negligible injuries ya, misalnya dia pakai satuan dolar ya, $1.000 ya, finansial. Jadi dinyatakan dalam nilai keekonomian ya, supaya lebih apa namanya, lebih ekivalen ya, lebih ekivalen. Misalnya kalau cedera ya berarti cederanya itu dinyatakan dalam biaya pengobatan. Gitu. Misalnya, oh ternyata ada cedera yang sampai harus operasi, nah itu kan jadi mahal. Atau misalnya cederanya cuma sampai lecet ya, mungkin cuma modal perban sama obat merah gitu ya. Atau mungkin ada yang tidak perlu pengobatan seperti itu, mungkin cuma cukup istirahat ya dan obat warung gitu. Nah itu lebih kecil lagi. Nah jadi kadang-kadang ya perlu juga dinyatakan atau apa namanya diekspresikan dalam bentuk nilai ekonomi gitu. Jadi memudahkan untuk mengetahui seberapa besar sih konsekuensinya. Oke, kemudian treatmentnya ya, ini risk treatmentnya ya. Kalau sudah di fase 1 tadi analisis, nah kemudian treatmentnya ya ini yang harus pertama sebisa mungkin adalah avoid risk ya. Jadi menghindari risiko. Jadi sebagai sebisa mungkin risikonya tidak ada lagi gitu ya atau bahayanya sumber hazardnya tidak ada lagi. Kalau kasus di tadi yang menyeberang jalan avoid the risk-nya apa ya? Karena mobilnya itu pasti lewat di bawah maka ya udah bikinlah jalan yang di atas ya. Apa namanya? JPO ya. Atau misalnya yang sering kejadian di Jabodetabek lah ya, KRL nabrak nabrak kendaraan. Padahal sudah dibuatin palang, ternyata palang juga tidak ditaati ya. SOP tidak ibaratnya itu SOP lah itu. SOP tidak ditaati, tetap aja diterabas gitu sama pengguna jalan. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya supaya dia lebih aman ya itu dengan apa? Buat ini buat flyover gitu ya, flyover atau mungkin
bikin underpass gitu ya, underpass tapi buat kendaraan gitu. Nah itu termasuk tuh ya, termasuk avoid the risk gitu. Jadi memutuskan deciding not to proceed with the activity that introduce the unacceptable risk. Jadi memutuskan untuk tidak melanjutkan aktivitas yang akan apa namanya, yang akan menimbulkan gesekan atau pertemuan antara orang ya dengan si risiko yang tadi itu. Jadi ibaratnya risikonya dihilangkan gitu ya. Risikonya dihilangkan. Akibatnya kalau ada JPO, ada layover itu kan jadinya tidak ada lagi risiko yang tadi itu, risiko ketabrak itu menjadi hilang, tidak ada lagi angkanya karena tidak ada konsekuensi, tidak ada likelihood lagi, hilang dia ya. Kalau bisa seperti itu ya, kalau bisa seperti itu. Makanya ilmu-ilmu manajemen kan, sorry, ilmu-ilmu teknik ya, engineering ya, salah satu gunanya kan seperti itu ya. Hmm, Kalau misalnya tidak bisa dihindarkan risikonya ya, risikonya tidak bisa dinolkan, maka dikecilkan ya, direduksi. Jadi dengan cara apa? Mengimplementasikan sebuah strategi ya, yang didesain untuk mengurangi likelihood or consequence. Jadi yang dikurangi itu kemungkinannya atau konsekuensinya ya. Nah, contoh kayak tadi ya, gedung A101 sering banjir. Nah, salah satu strategi yang sudah dilakukan adalah dengan itu, apa namanya, menghimbau lah gitu, menghimbau mahasiswa dan dosen ketika selesai menggunakan A101 untuk selalu mengecek ya, mengecek AC-nya sudah dimatikan atau belum ya. Itu. Nah, itu mengurangi. Jadi tidak bisa menghilangkan, risikonya tetap ada jika apa? Jika dosen atau mahasiswanya lupa gitu. Nah, jadi tetap tetap ada potensinya. Potensinya tetap risikonya tetap ada, tapi minimal dikurangi dengan cara menghimbau. Jadi simulasi ya, sosialisasi ya. Kalau dalam konteks mitigasi bencana itu sebenarnya di sini dia reduce the risk ya. Minimal sudah ada strateginya ya, minimal tahu ya masyarakat tuh kalau ada gempa harus ngapain ya. Eh, Apa yang harus dijauhi? Pohon tinggi, tiang listrik, gedung tinggi, lemari itu harus dijauhi. Berlindungnya kemana ya? Ketika ada gempa berlindungnya mungkin ke bawah meja, ke bawah ranjang ya, tempat tidur gitu. Nah itu apa namanya? Salah satu implementasi ini, prinsip ini ya, mengurangi risiko. Nah, yang ketiga adalah share or transfer the risk ya. Jadi membagi atau memindahkan risiko, risikonya dipindahkan. Nah, ini implementing a strategy ya, jadi menerapkan sebuah strategi that shares or transfer ya dengan membagi atau mentransfer risiko ke another party or parties ya, ke pihak lain ya, ke pihak lain atau ke apa namanya ya, ke pihak-pihak lain gitu. Misalnya contohnya adalah kalau ada risiko apa misalnya ya. Hmm, Misalnya sampah atau limbah ya, limbah. Limbah kalau di perusahaan ada potensi limbah itu meledak atau terbakar, nah, maka salah satu caranya buat mengurangi supaya tidak ada potensi kebakaran limbah karena gas ya, maka ya itu limbah-limbahnya itu dialihkan kepada pihak pengelola limbah. Nah, jadi di Indonesia itu ada sebenarnya peluang bisnis juga nih kalau kalian mau punya modal atau misalnya kalian punya kenalan yang bisa membuat perusahaan gitu ya. Itu jadi salah satu potensi ya, potensi bisnis itu. Jadi mengelola limbah karena saat ini tuh limbah perkotaan dan juga limbah industri itu semakin besar ya, karena kan populasi semakin bertambah. Nah, kadang-kadang pihak dinas lingkungan hidup itu kapasitasnya tidak cukup gitu. Makanya kan kalau kalian lihat truk-truk pengangkut sampah gitu ya di Bekasi, di Bogor, di Depok ya, di Jakarta, Tangerang ya itu pada full semua tuh tiap pagi kan ya. Karena apa? Karena limbah itu semakin bertambah. Nah, perusahaan itu ya dia yang sudah mengedepankan keselamatan kerja itu dia eh, biasanya tidak lagi berharap kepada dinas lingkungan hidup, tapi dia dia menyerahkan pengelolaan limbahnya kepada perusahaan pengelola limbah. Jadi pengelola limbahnya itu tinggal tinggal bisa menerima limbah, kiriman limbah atau mereka yang menjemput limbah dari perusahaan tersebut. Nanti
si pengelola limbah itu yang dibayar. Jadi perusahaan itu sebenarnya membayar. Mereka butuh terhadap limbah itu ya. Mereka butuh. Jadi bukan kayak apa namanya? Bukan kayak pemulung. Kalau pemulung kan ngambil gratis gitu ya, ngambil gratis. Kalau ini tidak. Jadi mereka ada kontrak ya. Kontraknya bentuknya adalah si perusahaan pengelola limbah akan menerima kiriman limbah setiap berapa kali dalam sebulan ya, kemudian nanti dibayarnya berapa gitu. Nah, jadi ibaratnya si perusahaan pengelola limbah ini sudahlah dapat limbah gratis, nanti dia bisa pilih mana yang bisa didaur ulang ya, dan juga dia dibayar gitu. Sebagai perannya apa? Sebagai perannya sebagai pengelola. Nah, ini sebenarnya menarik ya, menarik. Ini bisnis yang menarik karena tidak akan ada selesainya selama ada manusia pasti akan tetap ada limbah gitu. Ditambah lagi ya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi makanya ya ini semakin dibutuhkan sebenarnya. Dan kayaknya di Indonesia belum banyak ya. Ini belum banyak. Masih banyak hanya itu dilakukan oleh apa namanya oleh pihak pemerintah ya, pihak pemerintah. Jadi dan sekarang pihak pemerintah juga tidak mampu apa namanya tidak mampu menampung semuanya. Oke, kemudian nah kalau misalnya tiga ini sudah dilakukan ya menghindari risiko atau bisa juga tidak bisa dilakukan ketiga-tiganya ya. Tidak bisa dihindari risikonya, tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dikurangi risikonya, tidak bisa dipindahkan juga risikonya. Ya, maka yang terakhir adalah menerima ya, menerima risikonya. Jadi making an informed decision ya that the risk rating is at an acceptable level or that the cost of the treatment is low ya. Jadi membuat keputusan sebuah apa namanya sebuah keputusan yang sudah diinformasikan bahwa rating risikonya ini acceptable. Jadi tidak sampai mematikan. Jadi risikonya tetap ada ya, tapi masih pada level yang dapat diterima ya, acceptable level. Tidak sampai dan juga biaya yang keluar kalau misalnya terjadi risiko ini dia biayanya rendah gitu. Jadi tidak sampai apa namanya tidak sampai merugikan terlalu besar lah gitu. Ya, ya ini sifatnya risiko-risiko kecil lah gitu ya, risiko-risiko kecil. Nah, jadi contoh misalnya lantai licin ya kalau misalnya bisa dihindari dengan apa namanya dengan jalan pelan-pelan ya udah jalan pelan-pelan aja gitu. Jadi tidak sampai harus ganti rombak ya rombak keramiknya gitu. Oke, itu mungkin ya risk treatmentnya ya. Baru kemudian ya melakukan monitor dan review. Nah ini penting ya. Jadi harus kalau di pengelolaan manajemen risiko yang baik ya harus ada monitoring ya, harus ada pengecekan. Misalnya sudah bikin hand railing pada jalanan yang licin atau pada lantai yang licin ya, sudah ada pegangan nih ya. Nah itu harus dicek ada nggak yang masih ada nggak yang celaka karena itu ya. Atau misalnya oh ternyata sudah tidak nih karena sudah berfungsi dengan baik. Ya. Nah itu harus dicek, dibuktikan lah gitu, evidence-nya harus ada ya. Apakah berfungsi atau tidak ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk ensuring ya, memastikan that controls are effective ya. Untuk membuktikan bahwa mitigasinya itu efektif dan efisien ya. Dari aspek desain ya, dari aspek apa namanya, engineeringnya dan juga pelaksanaannya ya. Perencanaan dan pelaksanaannya. Itu harus dibuktikan apakah efektif. Kayak tadi misalnya kalau apa namanya? eh, banjir di A101 ya. Kalau misalnya oh ternyata setelah dibuat himbauan sudah cukup efektif. Tapi masih kadang-kadang masih ada yang lupa-lupa gitu. Atau masih ada sekali dua kali. Nah, berarti dicek lagi nih ya. Masuk ke fase kedua, obtaining further information to improve risk assessment. Apa yang membuat dia lupa? Nah, gitu. Mungkin harus dibuat apa namanya reminder gitu ya, reminder di apa namanya di papan gitu ya. Jangan lupa matikan AC sebelum keluar gitu ya. Setelah jam 5 gitu karena jam 5 OB-nya sudah pulang gitu. Misalnya kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi atau misalnya ya dengan apa namanya dengan himbauan di grup WA ya. Yang terakhir menggunakan ini harus harus mematikan AC atau misalnya pengecekan dari CCTV ya. Di CCTV eh, apa namanya cek ternyata masih ada kelas ya. Itu kelasnya langsung dikasih tahu pas 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 lagi kelas tuh langsung dikasih tahu. Ini jangan lupa dimatiin gitu.
Atau mungkin ya dengan ini, dengan apa namanya? eh Ya ini intinya untuk mengumpulkan informasi lah dulu. Ya. Mengumpulkan informasi. Kenapa risk apa namanya risk controlsnya itu tidak tidak berjalan dengan baik. Dan kemudian ya analyzing and learning lessons from risk events. Jadi menganalisis kembali tadi itu. Jadi dianalisis kenapa bisa tetap ada banjir padahal sudah dihimbau. Oh ternyata eh, kadang-kadang ya ini remote-nya kurang apa namanya sensitif atau kurang responsif ya. Dipencet tapi nggak mati gitu ya. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Berarti remote-nya harus diservis gitu. Atau mungkin oh AC-nya terlalu jadul ya, mungkin harus pakai AC yang pakai timer ya. Itu timernya yang sekarang tidak bisa berfungsi gitu. Nah, bisa juga kayak gitu. Terus habis itu ya mengidentifikasi emerging risk ya, mengidentifikasi risiko lainnya yang muncul. Nah, jadi monitoring and review kayak gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan tetap harus dicek efektif dan efisien. Ya. Kalau nggak efektif apa sebabnya? Kalau nggak efisien apa sebabnya? Nah ini sebenarnya pendekatan akademik juga ya. Jadi kalau sama juga kalau kalian mau bikin skripsi gitu ya, membuat sesuatu itu harus ada landasannya ya, landasan apa namanya catatannya misalnya kayak pemetaan longsor gitu di daerah Garut. Nah, di Garut itu sudah banyak tuh pemetaan longsor. Tapi ternyata masih banyak longsor terjadi. Nah, dicari masalahnya apa? Oh, ternyata masalahnya bisa dibagi-bagi tuh, dibuat mind map. Oh, ternyata petanya kurang akurat gitu. Atau misalnya oh sudah ada petanya tapi masyarakatnya tidak tidak dapat informasi. Artinya apa? Mungkin petanya tidak terakses gitu ya, cuma ditempel di kantor camat gitu. Masyarakat kan tidak bisa ke kantor camat tiap hari, dia nggak tahu daerah dia berpotensi atau enggak. Atau misalnya oh ternyata petanya itu jadul data-datanya sehingga tidak apa namanya tidak akurat lokasi-lokasi berbahayanya gitu. Nah itu harus dicari tahu. Jadi ada itu namanya kajian pendahuluan ya. Jadi kajian pustaka itu isinya harusnya seperti itu. Ya, kajian pustaka itu isinya adalah mempelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya ya dari data-data dari buku-buku dari paper-paper kemudian memunculkan oh ternyata masalahnya adalah ini apa yang harus dilakukan sehingga penelitian saya adalah tujuannya adalah memperbaharui misalnya peta karena peta yang dulu datanya jadul ya bisa kayak gitu atau membuat peta yang sekarang lebih dinamis gitu karena menambahkan aspek populasi misalnya nah itu jadi kayak gitu jadi ya harus ada apa namanya kebaruannya nah sama kayak gini risk management proses juga kayak gitu jadi kita tidak mengulangi hal yang dulu karena yang dulu sudah diketahui tidak efektif gitu. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa dia tidak efektif? Nah, ini harus ada obtaining further information. Jadi harus ada pengumpulan informasi yang lebih jauh. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh apa ini? Underground piping ya, jadi pemasangan pipa di bawah tanah. Risikonya adalah high risk of collapse ya. Jadi ada pas lagi pasang-pasang pipa ada kemungkinan untuk ada kolaps runtuhan. Nah, likelihoodnya very likely karena ya tanah ya, otomatis dia bisa jatuh ke bawah. Konsekuensinya major injuries ya, bisa cedera ya, bisa cedera, bisa ketimbun lagi. Actionnya high ya, actionnya itu apa? Actionnya ya apa namanya kegiatannya itu high gitu. Nah, risk treatmentnya apa? Nah, risk treatmentnya ini nggak bisa dibuat mitigasi apa apa karena ini cuma buat pasang pipa ya. Jadi makanya accept the risk ya. Uh, Kemudian apa tindakannya install steel trench drag box. Ini pakai drag box ya. Drag box ya gunanya buat buat apa namanya buat penahan gitu ya, penahan dari si ini dari si pipanya ya. Nah, monitoringnya apa? Regular monitoring. Jadi tetap harus dicek nih apakah si si apa namanya si treatment ini efektif atau tidak. Nah, jadi makanya tugasnya orang K3L itu ya, K3L atau HSE ya itu gunanya di sini untuk mengecek efektivitas dari semua. Jadi intinya memastikan semua kegiatan organisasi ya, kegiatan project itu berlangsung dengan aman dan selamat gitu. Oke, ini software-softwarenya lah ya. Ada ini saya belum pernah pakai nanti kalian bisa pelajari juga lah ya. Risk management software kita masih main-main di Excel aja lah kita. Tapi sebenarnya Excel sudah cukup untuk yang sederhana. Oke, oke. Nah, pendek aja ya materinya nanti. eh nah ini yang terakhir ya. Jadi there is no reward in life without
risk. Jadi tidak mungkin ada penghargaan ya yang peroleh dalam hidup tanpa adanya risiko. Jadi risiko itu pasti ada ya, jadi pasti ada. Jadi kita pasti menghadapi risiko dan kemudian tinggal bagaimana kita memanage risikonya. Jadi ini pendekatan saat ini termasuk juga dalam uh, tidak ingin ditempati tapi saat ini harus ditempati karena tidak ada lagi lahan ya. Tapi bagaimana supaya tidak terjadi bencana maka perlu ada manajemen risiko dan peran kita sebagai saintis adalah mengecek ya di mana saja potensi risiko itu ada, sebesar apa risikonya, mitigasinya apa gitu. Jadi arahnya ke situ. Jadi makanya kita bikin kajian-kajian ya, analisis-analisis itu ya gunanya itu. Risk analysis, kemudian treatmentnya apa. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan em, sebelum saya tutup? Atau ada yang mau konsultasi terkait dengan tugasnya? Atau mungkin tugasnya belum dikerjakan ya? Oke, kalau tidak ada ya saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti minggu depan mungkin kita akan simak presentasinya, tolong diselesaikan ya. Tidak ada waktu lagi, jadi minggu depan tanggal 3 Maret ya, 3 Maret kita presentasi. Kalau yang belum fix anggotanya, fixkan anggotanya nanti mungkin H-1 ya saya tanyakan siapa saja anggotanya, kemudian juga filenya ya, filenya nanti dikumpulkan di H-1. Jadi pas hari H semuanya sudah siap gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian saya tutup kuliah sore ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.